Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kita sudah belajar dari 1, 2, 3 tanda-tanda orang yang diselamatkan. Kita akan memasuki tanda yang keempat. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah iya Pak, bisa Pak orang Kristen itu lahir baru lalu ada perubahan ciptaan baru? Ya, saya bilang pasti. Tidaklah ada alasan bilang tidak. Ya, kita sekarang akan lanjut. Yang lebih penting lagi adalah, saudara, tanda yang keempat. Orang yang sudah diselamatkan adalah orang itu pasti tidak suka, tidak mau, atau jijik untuk berbuat dosa. Orang yang diselamatkan tidak suka, tidak mau, jijik untuk berbuat dosa. Bukan tidak bisa, perhatikan, bukan tidak bisa, masih bisa. Saya sampaikan, saya jelaskan kepada saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13a dikatakan, tetapi apabila ia, yaitu datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ia, yaitu roh kebenaran datang, tak kala kita menjadi orang Kristen, maka roh itulah yang memimpin, menuntun kita pada roh kebenaran. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tapi kalau roh itu datang, yaitu dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kita akan dibimbing untuk mengenal seluruh kebenaran. Nah, sekarang tinggal tergantung, saudara mau taat kepada roh itu sendiri apa tidak. Kalau saudara percaya Tuhan, Roh Kudus ada dalam hati saudara, dia yang menuntun dan membimbing saudara, maka tindakan kita adalah sesuai dengan bimbingan dan sesuai dengan pimpinan dari Tuhan itu sendiri. Kita akan mengenal roh kebenaran. Nah, saudaraku, waktu kita bertobat, saya tadi katakan Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka tak kala kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus itulah yang menegur kita. Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Kita tidak akan tenang. Tidak ada damai. Karena kita telah menyakiti hati Tuhan dan menyakiti akan Roh Kudus. Bukan hanya menyakiti akan hati orang lain, tapi menyakiti akan hati Tuhan dan Roh Kudus. Maka disitulah akan membawa kita bertobat kembali kepada Tuhan. Maka dalam bahasa Mandarin disebutnya sangat jelas sekali, hui kai. Menyesal dan berubah, bertobat. Itu dalam bahasa Mandarinnya. Saya kasih contoh, saudara, yang sangat sederhana. Petrus, dia pernah jatuh gagal, menyangkal Tuhan Yesus di depan wanita 3 kali. Padahal Tuhan sudah ingatkan dia, Petrus. Tapi apa yang dilakukan setelah Petrus gagal menyangkal akan Tuhan Yesus? Dia langsung pulang, dia langsung bertobat, dia langsung berdoa, minta ampun sama Tuhan. Roh Kudus itu berbicara kembali, ingatkan, waduh, saya sudah jatuh dalam dosa, saya sudah gagal, saya sudah menyakiti hati Tuhan. Maka dia langsung bertobat, datang kepada Tuhan. Yudas juga sama, dia telah gagal, saudaraku. Dia mengkhianati akan Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus. Padahal juga Tuhan Yesus sudah mengingatkan dia. Tapi apa yang terjadi? Yudas setelah dia berbuat dosa, dia menjual Tuhan Yesus, mengkhianati Yesus. Dia bukannya bertobat, tapi justru dia menggantungkan diri, bunuh diri. Kenapa? Karena iblis yang menguasai dia, bukan Roh Kudus. Dia tidak mau taat kepada Roh Kudus, dia tidak mau taat kepada pimpinan bimbingan Roh Kudus, tapi dia taat kepada setan, karena setan yang sudah menguasai seluruh hidupnya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara memiliki sikap yang jijik akan dosa? Dosa itu kotor, dosa itu menjijikkan. Saya tidak mau berbuat dosa, berzina, selingkuh, membunuh, bunuh diri, merampok, korupsi, narkoba, dendam, kebencian, dan dosa-dosa lain yang ada. Itu semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jijik, kotor. Jangan engkau menyimpan dosa itu dalam hidupmu. Jangan engkau menyimpan dosa dendam dalam hatimu. Jangan engkau menyimpan dosa kebencian dalam hatimu. Jangan engkau menyimpan akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau selingkuh,
Kalau engkau telah narkoba, kalau engkau telah melakukan perzinahan, kalau engkau telah membunuh dan sebagainya, kalau engkau masih tenang-tenang dan damai, saudara, itu berarti saudara belum diselamatkan. Itu berarti Roh Kudus tidak ada pada saudara. Setan yang menguasai saudara. Apalagi saudara, mohon maaf, kalau sudah berbuat hal seperti masih bisa ketawa-ketawa senang, itu berarti setan yang menguasai saudara. Bertobatlah. Saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu lakukan hal ini, saudaraku. Saya lemah. Saya berani katakan kepada saudara, setiap pagi saya bangun sampai malam saya tidur. Bukannya saya hidup kudus, saya pun pernah jatuh dalam dosa. Bahkan setiap hari saya belum pernah tidak berdosa. Saya berdosa. Mungkin pikiran saya, hati saya, tutur kata saya, sikap saya, semuanya. Masih ada kebencian, dendam. Mungkin saya tidak membunuh, mungkin saya tidak berselingkuh, mungkin saya tidak berzina. Tapi saya makan dosa-dosa yang lain yang tersembunyi. Saya lakukan. Yang lalu saya sudah sampaikan apa itu dosa. Saudaraku yang saya kasih. Mari saudara bangun pagi-pagi. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Hari ini jangan saya jatuh dalam dosa. Kalau saya jatuh dalam dosa, Roh Kudus-Mu Tuhan tegur saya dan bimbing saya. Agar saya kembali kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan Yesus pada hari ini. Saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya bisa memperkenankan Tuhan. Saya bisa taat tunduk kepada Engkau Tuhan. Saya tidak lagi mau berdosa. Malam hari tak kala saudara mau tidur. Saudara introspeksi diri datang sama Tuhan. Apa yang saudara lakukan sepanjang hari ini? Dosa apa yang saudara lakukan? Saudara minta ampun sama Tuhan. Bertobatlah datang kepada Tuhan. Tak kala saudara sudah jatuh dalam dosa-dosa yang selingkuh, dosa korupsi, dosa membunuh, dosa apapun juga. Saudara harus berani mempertanggungjawabkan di hadapan hukum dan di hadapan Tuhan. Bertanggungjawabkan. Dan saudara datang bertobat. Tuhan pasti mengampuni saudara. Karena apa? Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kalau engkau mengaku dosa di hadapan aku, maka aku adalah Tuhan yang adil dan setia. Aku akan mengampuni dosa-dosamu dan menyucikan segala dosa kita. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita dagingnya lemah. Ya, banyak kelemahan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Hidup kudus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan, hei anakku, engkau adalah hamba dan anak yang setia. Yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong saudara. Kita ikutin terus di tanda yang kelima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kembali Engkau mengingatkan, bahkan menegur kami Tuhan. Untuk kami jijik akan dosa. Kotor dosa itu. Aku tidak mau berbuat dosa. Sekalipun aku bisa jatuh karena lemah. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk kembali kepada Tuhan. Kalau ada yang mendengar firman Tuhan ini yang sudah jatuh dalam dosa. Dosa perselingkuhan, dosa zina, dosa narkoba, dosa membunuh, dosa penipuan, dosa-dosa lain, dosa dendam, kebencian dan sebagainya. Tuhan tolong tak kala mereka mendengar firman Tuhan ini. Mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Selamatkan kami, ampuni kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.